lanjut pada pembicara berikutnya, Mbak Ayu Saraswati. Apakah sudah baik voice-nya, Pak, Mbak, audionya? Silakan kita cek. Oke, belum di-unmute. Oke, selamat siang. Silakan, Erika. silakan. Oke, akhirnya. Sebentar ya. Oke, terima kasih Mbak Erika atas kesempatannya. Terima kasih juga PNB. Sebentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Putu Astiti Saraswati, cuma lebih dikenal sebagai Ayu. Sebelum di Toyo Devasya, saya bergerak di bidang perbankan dan sudah memulai di Toyo Devasya sejak tahun 2010. Untuk yang belum kenal Toyo Devasya, saya perkenankan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Toyo Devasya. Suaranya yang belum masuk ya, Mbak Ayu. Tapi nggak apa-apa, ini visualnya yang kita lihat. Jadi kalau misalnya ditanya Toyo Devasya itu apa, itu kita lebih dikenal sebagai permandian air panas alami. Kita memiliki juga akomodasi berupa The Ayu Villa dan Hikers Camp. Kita memiliki kegiatan adventure di danau maupun di darat, danau kegiatan water sport ataupun kano, di darat hiking, cycling. Kita juga memiliki restoran. The view is the best thing about the place. Toyo Devasya terkenal dengan pemandangan alamnya di pemandangan Danau Batur, di kaldera Gunung Batur. Tapi yang mereka tidak sadari adalah Toyo Devasya is more than just a view. Toyo Devasya terletak di pinggir Danau Batur, di mana danau ini lebih dari sekedar fenomena keindahan alam, tetapi juga merupakan sebuah pusat dari ekspresi spiritualitas yang khas Bali, khususnya masyarakat Bali Mule. Jadi Bali Mule itu adalah benar-benar penduduk asli Bali. Toyo Devasya adalah tempat di mana nature and culture comes in harmony. Where you can go in adventure, tetapi juga bisa menikmati pemandangan yang relatif tidak tersentuh dibandingkan daerah lain di Bali. Di mana kita bisa bersantai dan berendam di infinity pool dengan pemandangan Danau Batur, tetapi juga ikut tersebut hingga kini. Kintamani dikenal dengan kopinya, jadi tamu kita juga bisa menikmati, merasakan kopi Kintamani, sembari belajar tentang seni dan sejarah dari penduduk Bali. Karena di Toyo Devasya, 80% dari staf kami adalah penduduk asli Kintamani tersebut. In Toyo Devasya, you are not only part of nature, but also part of the story. In Toyo Devasya, you will have infinite harmony. The infinite experience incorporates local wisdom. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota. Jadi infinite harmony adalah soul yang kita ingin rasakan, bukan hanya oleh kita yang bekerja di Toyo Devasya, tetapi juga oleh tamu yang datang. Infinite harmony itu mencakup local wisdom, Trihita Karana, tadi udah disebut harmonisasi dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan alam. Trikaya Parisuda, mana kita bertindak, berbicara dan berpikir yang baik. Dan juga kalau misalnya sudah pernah ke Toyo Devasya, pasti akan sering
melihat pemandangan gajah di mana-mana. Kenapa gajah? Karena itu adalah filosofi manajemen yang kita anut. Jadi kuping gajah yang besar, yang artinya adalah kita ingin mendengar terhadap masukan dan kritik dari tamu ataupun sekitar. Mulut yang kecil artinya selain tidak banyak bicara, juga tidak serakah, dan ingin membagi dengan sesama, dengan lingkungan di luar toide fascia. Mata yang kecil yang artinya fokus terhadap pencapaian tujuan yang kami telah tetapkan, dan belalai gajah itu yang membuka jalan buat banyak binatang atau alam lainnya, yaitu kita mengartikan spread prosperity to others. Ini adalah Infinite Harmony Guideline, jadi seperti lagi-lagi Pak Wali Kota, happiness is key. Di Infinite Harmony kita ada 4 pilar, yaitu happiness, wellness, culture, and adventure, di mana semua kegiatan tersebut bisa dilakukan di Toide Fascia. Kita berharap dengan tamu yang datang untuk menikmati permandian air panas dan juga water park-nya itu bisa keluar dengan bahagia, tetapi juga ingin men-take care dirinya dengan lebih baik, bisa dengan kegiatan spa ataupun yoga, dan juga immersing dalam budaya. Kegiatan di Kintamani juga banyak yang berbeda dari Bali lainnya, maupun kegiatan adventure yang accentuate alam yang ada, yaitu melalui kegiatan trekking, camping, canoeing, cycling, yang menikmati pemandangan dan bukan hanya melihat pemandangan tersebut. Kita tumbuh signifikan sejak Infinite Harmony Campaign ini kita luncurkan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kita bertumbuh 50% dari number of our visitor. Kita mendatangkan 300.000 tamu untuk menikmati Toide Fascia. Tapi akhirnya setelah itu COVID datang. Kita tutup pada tanggal 23 Maret mengikuti anjuran pemerintah, dan kita buka kembali tanggal 15 Juni. Apa yang membuat kita berbeda? Ya, we zig when others zag. Selama 3 bulan selama kita tutup, kita mindsetnya dan kita memasang optimistic mode on. Jadi kita percaya bahwa pada saat buka ini akan lebih baik. Sehingga kita tidak pernah menutup secara total, tapi kita tetap mempekerjakan beberapa dari tim kami untuk melakukan maintenance atau perbaikan aset. Jadi kita melakukan renovasi terhadap aset-aset kami, yaitu memperbaiki Olympic Pool, yang belum pernah kita renovasi selama 20 tahun, 18 tahun sejak Toide Fascia berdiri. Kemudian menambah pipa-pipa air panas sehingga air panasnya bisa lebih hangat, dan juga tentunya untuk mendatangkan more Gen Z adalah membangun selfie spots di beberapa tempat di Toide Fascia. Kita termasuk destinasi pertama yang buka, jadi kita mulai buka tanggal 15 Juni 2020, dan kita memperkenalkan atau membawa optimisme kami pada campaign reopening, yaitu New Normal, New Happening. Semua poster, protokol kesehatan juga kita wujudkan, dan ini adalah CHSE protokol. Menjadi yang pertama buka tentunya bukan tanpa resiko, namanya juga usaha, mungkin saat itu lebih menguntungkan apabila kita menutup. Tetapi kita memutuskan untuk buka, karena sudah lewat 3 bulan, kadang kan 3 bulan itu menjadi probationary period, kita takutnya akan buka. Ternyata dengan kita buka lebih awal, banyak kedatangan tamu yang menggunakan Toide Fascia sebagai benchmark dalam penerapan CHSE protokol. Dan selain itu, banyak juga kedatangan influencers yang udah nggak sabar untuk liburan kembali dan juga ikut mempromosikan kembalinya Bali. Akhirnya, untuk kita bertahan buka atau untuk kita memutuskan buka, itu pun adalah salah satu bentuk marketing communication tersendiri. Despite COVID-19, kita tetap fokus dalam community development kami. Kita memiliki 4 pilar, yaitu kemasyarakatan, spiritual, pendidikan pemuda dan olahraga, termasuk pengembangan tourism. Jadi pembagian sembako, kemudian untuk kontribusi kepada pura apabila ada odalan,
Dan juga kita memiliki klub renang, kita membangun, membuka, dan mengajak anak-anak di sekitar Toy de Fascia untuk belajar berenang, yang suatu hari kita berharap cukup bisa untuk ikut bertanding dalam lomba nasional. Dan itu kita sediakan dengan gratis, dengan guru renangnya. Kita juga ikut dalam pengembangan tourism dengan kerjasama dengan beberapa Pokdarwis. Apabila ada influencer datang, kita ikut mempromosikan destinasi tersebut atau Pokdarwis tersebut kepada influencer ataupun pemerintah untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. COVID-19 ini sudah membawa perubahan yang revolutionary, yaitu perubahan dalam consumer behavior, consumer preference, target market, termasuk cara kita berkomunikasi ke customer dan juga channel distribution. Kita sekarang udah hampir 6 bulan buka. Nah, when the new normal becomes normal, what we have is a new horizon. Jadi kita saat ini memasuki high season Desember, kita mengintroduce campaign New Happening, New Horizon. Campaign ini adalah sebuah moment of truth, reflection. Campaign ini berlaku dua arah, jadi bukan hanya kepada customer atau tamu, tetapi juga kepada internal. Karena COVID ini, perubahan yang terjadi sangat revolutionary, sehingga kita menginginkan karyawan kita juga ikut mengenal dan ikut merasakan perubahan yang terjadi. Targetnya tentunya karena Bali masih belum dibuka, kita masih target domestik Bali, pemuda Bali maupun domestik Jakarta dan Surabaya. Jadi saat ini campaign kita bukan hanya memperkenalkan Toy de Fascia fitur-fiturnya, tetapi kita ingin tamu kita yang memperlihatkan kepada teman-temannya happiness atau infinite harmony yang dirasakan pada saat di Toy de Fascia. Bentuk komunikasi yang keluar atau di sosial media adalah seperti video tadi yang memperlihatkan experience mereka saat ada di Toy de Fascia. Selain itu, kita menerapkan di internal adalah date with customers atau kencan dengan customer. Jadi kita meminta mereka untuk berkomunikasi one-on-one kepada customer untuk menanyakan beberapa hal. Ini tujuannya adalah agar bisa lebih mengerti terhadap perubahan yang terjadi di consumer behavior. Sehingga relationship dengan tamu, karena jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding sebelum COVID, dibanding era BC, before COVID, sehingga kita berharap relationship yang terjadi saat ini lebih intim. Dan kita pun juga terpaksa untuk, bukan terpaksa, dipaksa untuk mendistribusikan informasi kita secara berbeda. Kalau tahun 2020 kita sama sekali tidak bisa untuk tergantung pada tamu asing yang biasanya adalah sekitar 80% atau 70% dari tamu total yang berada di Bali. Sebelumnya tamu kami berasal dari travel agent. Kalau misalnya tamu domestik itu justru lebih banyak dari direct customers. Sehingga di saat tamu asing tidak ada, kita harus merubah dari sales partner yang offline fokus, yaitu travel agent, kita menjadi untuk mass digital online fokus yang berada lebih ke social media. Di website, di online travel agent, marketplace, maupun social media kami. Kita baru saja memulai our Z movement, dan kita sangat looking forward untuk tahun 2021 yang lebih baik. Kita berharap Bali sebagai tourist destination akan kembali on track, dan juga tentunya perubahan yang terjadi akan terus terjadi, tapi we're very excited untuk menghadapi New Horizon ini. Mbak Ayu, maaf interrupt, apakah mungkin dibantu 1-2 menit kita
wrap up karena masih ada satu. Kita sudah selesai, Mbak. Ini last slide kita. Insanity adalah doing the same thing over and over again and expecting the different result. Sehingga kita di saat menghadapi pandemi yang dengan membawa perubahannya, tentunya kita juga harus berubah dalam hal perilaku kita sehari-hari. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Erika. Matur suksema Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi saya tidak wrap up lagi dan tidak make conclusion untuk yang presentasi Mbak Ayu ini karena sudah sangat jelas. Dan satu konsep tadi adalah infinite harmony yang dibuat dari filosofi Trihita karena local wisdom yang dibawa untuk Toya de Fascia. Terima kasih.